Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkai salam semoga selalu tercelimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nunik Permata SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan kewirausahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi presentasi pada kali ini. Dengan tema perencanaan ide bisnis dan strategi kewirausahaan berbasis kebutuhan pasar, kita mengambil judul yaitu Brown Cheese yang disusun oleh kelompok 3. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri, Siti Nurrohmah, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Dan rekan saya, ada Angelina Fatimah Jahara sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Ani Hairunisa sebagai pemateri kedua. Lalu ada Danisa Widianti sebagai pemateri ketiga. Ada Nindi Amalia sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Ummu Husnuzon sebagai pemateri kelima. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja kepada pemaparan materi. Kepada yang bertugas, pemateri pertama yaitu Angelina Fatimah Jahara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita langsung saja masuk pada pemaparan materi pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan gaya hidup yang semakin dinamis meningkatkan kebutuhan akan makanan praktis dan siap konsumsi. Salah satunya makanan ringan seperti brownies. Brownies digemari berbagai kalangan karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Namun, produk brownies di pasaran masih menghadapi masalah seperti kualitas bahan yang kurang baik, penggunaan pengawet, harga yang relatif mahal, serta minim inovasi. Kondisi ini mendorong konsumen mencari produk yang lebih sehat, terjangkau, dan berkualitas. Oleh karena itu, usaha brownies dengan mengutamakan kualitas, kebersihan, inovasi, dan harga yang sesuai memiliki peluang bisnis yang sangat potensial. Selanjutnya, peluang usaha dan ide bisnis. Pertama, peluang usaha. 1. Ada minat konsumen tinggi. 2. Bahan mudah didapat. 3. Modal terjangkau. 4. Potensi inovasi. Dan 5. Pemasaran fleksibel. 2. Ide bisnis. Brown Cheese adalah usaha brownies yang diinovasikan menjadi brownies yang dipadukan dengan keju. Rasa unik dari manisnya brownies dan gurihnya keju yang jarang dijumpai di pasaran. Produk ini menyasar pelajar, mahasiswa, pekerja, dan keluarga dengan konsep produk berkualitas, higienis, dan harga terjangkau. Melalui strategi pemasaran digital dan pelayanan yang baik, usaha Brown Cheese diharapkan mampu bersaing di pasaran serta menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi pertama. Sekarang kita lanjut kepada pemaparan materi kedua kepada Ani Hairunisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang profil bisnis. Di sini ada nama usaha Brown Cheese dan bisa kalian lihat gambar di samping. Ada sebuah logo yang menampilkan produk kami yaitu brownies yang dilapisi oleh cream cheese dan di paling atas ditaburi dengan coklat bubuk. Selanjutnya, kami mempunyai slogan yaitu manisnya brownies, gurihnya cheese, nikmatnya endless. Selanjutnya, kita mempunyai visi. Visi dari bisnis kita adalah menjadi usaha brownies yang inovatif dengan rasa unik dan kualitas yang terpercaya. Selain itu, kita juga memiliki misi. Misi kita yang pertama adalah menyediakan rasa unik, dan yang kedua memberikan pelayanan terbaik, yang ketiga mengembangkan pemasaran digital. Selanjutnya kita masuk
ke model bisnis, analisis pasar, dan peluang. Yang pertama ada model bisnis. Target pasar, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Model bisnis yang pertama ada B2C, business to customer, home industry. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Saluran penjualan menggunakan sistem pre-order, online, offline terbatas, dan media sosial. Sumber pendapatan, penjualan satuan, pesanan acara, dan paket promo. Yang kedua ada analisis pasar dan peluang. Segmentasi pasar, demografis, semua usia dan pendapatan menengah. Psikografis, penyuka makanan manis dan unik. Perilaku, konsumsi pribadi, acara, dan hadiah. Target konsumen, meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan pengguna aktif sosial media. Analisis pesaing. Yang pertama, toko kue, bakery, dan penjual brownies rumahan lainnya. Selanjutnya ada peluang. Tingginya minat masyarakat terhadap makanan manis dan cemilan praktis. Kemudahan pemasaran melalui media sosial dan platform digital. Fleksibilitas inovasi produk sesuai tren dan selera konsumen. Yang terakhir, ada tantangan. Persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, pemasaran dan branding, kepuasan dan loyalitas konsumen. Terima kasih kepada Ani Hairunisa selaku pemateri kedua. Sekarang kita lanjut kepada pemaparan materi selanjutnya kepada Danisa Widianti. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang ketiga, yaitu tentang strategi pemasaran dan branding. Strategi pemasaran. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk dengan sistem pemesanan langsung dan pre-order untuk menjaga kesegaran. Yang kedua, menetapkan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menyediakan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan paket banding. Pesan 1 gratis 1. Media promosi secara online, yaitu bisa lewat Instagram, WhatsApp, dan offline melalui promosi dari mulut ke mulut. Konsep branding, produk. Brownies menghadirkan citra produk yang unik, perpaduan manisnya brownies dengan gurihnya cheese. Harga ditetapkan terjangkau dengan kisaran 15.000 per tinualnya, sehingga sesuai dengan target pasar utama yaitu pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Tempat penjualan dilakukan secara online melalui via WhatsApp, Instagram, dan TikTok, dan offline secara terbatas, pengambilan langsung atau diantar. Promosi dapat dilakukan dalam diskon pembelian paket beli 5 gratis 1, promo di hari tertentu, momen spesial, dan testimoni pelanggan di media sosial. Yang selanjutnya, operasional bisnis. Proses operasional. Yang pertama, penerimaan pesanan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Yang kedua, persiapan bahan baku sesuai jumlah pesanan. Yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, proses pengemasan. Dan yang terakhir, pengiriman produk kepada konsumen melalui layanan pesan antar atau pengambilan langsung oleh pelanggan. Yang terakhir ada sumber daya, yaitu ada SDM, ketua kelompok, bagian produksi, bagian pengemasan, bagian pemasaran dan penjualan, dan bagian keuangan. Selanjutnya ada bahan, yaitu tepung brownies instan, mentega, telur, keju crunchies, susu kental manis, susu full cream, dan bubuk coklat. Selanjutnya ada alat, yaitu panci kukusan, loyang, spatula, pisau kue, dan peralatan pengemasan. Dan yang terakhir ada rantai pasokan. Yang pertama, pembelian dan penyimpanan bahan. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, pengemasan produk. Yang keempat, distribusi atau pengiriman. Yang kelima, konsumen akhir. Terima kasih atas paparan materinya. Kita lanjutkan pada pemaparan materi keempat oleh Nindi Amalia. Saya persilahkan. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi keempat, yaitu analisis keuangan sederhana. Pertama, kita masuk ke bagian biaya bahan baku. Di sini kami menghitung seluruh bahan yang digunakan untuk proses pembuatan brownies, mulai dari bahan utama hingga bahan tambahan. Berikut bahan baku yang digunakan: 1 tepung brownies instan sebanyak 2 bungkus dengan total biaya 34.000. 2 mentega 1 bungkus dengan biaya 10.000. 3 telur 2 butir dengan total biaya 5.000. Yang keempat,
keju pro cheese 1 bungkus dengan biaya 15.000. Yang kelima, susu kental manis sebanyak 2 saset dengan total biaya 5.000. Yang keenam, susu full cream 1 bungkus dengan biaya 7.000. Yang ketujuh, coklat bubuk 2 saset dengan biaya 10.000. Dan yang terakhir yaitu 8, baking powder 1 saset dengan biaya 10.000. Jika semua bahan dijumlahkan, total biaya bahan baku adalah 86.000. B ini merupakan modal utama yang digunakan untuk menghasilkan produk brownies. Selanjutnya adalah biaya pengemasan. Biaya pengemasan memiliki peran penting karena memengaruhi kerapian, keamanan, dan daya tarik produk saat diberikan kepada konsumen. Kami menggunakan 2 jenis kemasan, yaitu tin wall ukuran 300 ml sebagai box utama agar brownies terlihat rapi, aman, dan menarik dengan biaya 19.000. Kedua, plastik sebagai pembungkus tambahan agar produk lebih terlindungi dengan biaya 5.000. Jika dijumlahkan, total biaya pengemasan adalah 24.000. Kemudian ada biaya operasional, yaitu biaya tambahan yang menunjang proses produksi dan penjualan. Biaya ini biasanya dihitung per bulan. Rinciannya sebagai berikut. 1. Gas dan listrik sebesar 80.000 digunakan untuk proses pemanggangan dan penyimpanan. 2. Air sebesar 50.000 digunakan untuk mencuci peralatan dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, alat atau peralatan sebesar 50.000 dihitung sebagai biaya penyusutan alat seperti loyang, mixer, spatula, dan alat pendukung lainnya. Yang keempat, transportasi sebesar 80.000 digunakan untuk pembelian bahan baku dan pengantaran produk. Yang kelima, internet sebesar 50.000 digunakan untuk promosi, pemasaran online, dan menerima pesanan. Yang keenam, biaya kebersihan sebesar 30.000 digunakan untuk sabun cuci, tisu, dan plastik tambahan. Jika dijumlahkan, total biaya operasional per bulan adalah 340.000. Setelah tadi kita membahas tentang modal, biaya bahan baku, pengemasan, dan biaya operasional, sekarang kita masuk pada bagian perkiraan laba rugi untuk melihat apakah usaha ini menguntungkan atau tidak. 1. Produksi dilakukan 1 batch setiap minggu. Yang kedua, hasil produksi. Setiap batch menghasilkan 15 tin wall. Yang ketiga, harga jual. Setiap tin wall dijual dengan harga 15.000. Yang keempat, biaya pengemasan. Setiap batch membutuhkan biaya pengemasan sebesar 20.000. Yang kelima, biaya operasional tetap. Biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan adalah 340.000 dan sudah termasuk pengurangan biaya internet. Yang keenam, biaya bahan per batch, yaitu bahan baku 86.000, pengemasan 20.000, jadi total biaya per batch 106.000. Perhitungan laba rugi per bulan. 1. Jumlah produksi per bulan 1 batch atau minggu kali 4 minggu sama dengan 4 batch per bulan. 1 batch sama dengan 15 tin wall, maka dalam sebulan 15 kali 4 sama dengan 60 tin wall. 2. Total biaya produksi, biaya per batchnya itu 106.000, dalam 1 bulan ada 4 batch, jadi 4 kali 106 sama dengan 424.000. Yang ketiga, total biaya bulanan seperti biaya operasional tetap, yaitu 340, dan total biaya bulanannya 424.000 ditambah 340.000 sama dengan 764.000. Yang keempat, pendapatan bulanan 60 pieces dikali 15.000 sama dengan 900.000. Yang kelima, laba atau rugi. Pendapatannya 900 dikurangi total biaya 764, jadi jumlahnya 136.000. Terima kasih untuk paparan materi keempat. Lalu kita masuk pada paparan materi yang terakhir oleh Umu Husnuzon. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi. Lanjut kepada pemaparan materi terakhir, yaitu resiko dan perencana pengembangan. Yang pertama di sini ada resiko bisnis. Yang A, fluktuasi harga bahan baku yang naik mendadak mempengaruhi biaya produksi dan harga jual. Yang B, persaingan meningkat. Dan yang C, banyak usaha rumahan atau bakery menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah dan inovasi lain. Yang D, masalah logistik dan pengiriman. Yang E, produk rusak atau terlambat sampai kepada konsumen.
Nah, selanjutnya di sini juga ada strategi mitigasi resiko. Yang pertama, membeli bahan baku dalam jumlah tertentu saat harga stabil. Yang kedua, membuat paket hemat atau promo agar konsumen tetap tertarik. Yang ketiga, fokus keunikan rasa brown cheese yang manis dan gurih. Yang keempat, memberikan pelayanan cepat, ramah, dan personal. Dan yang terakhir, menggunakan jasa kurir terpercaya dan kemasan aman. Selanjutnya, di sini ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar, misalnya dengan mengikuti bazar makanan atau mall untuk meningkatkan awareness. Dan yang kedua, membuat inovasi baru, seperti misal brown cheese untuk kado ulang tahun, untuk hampers, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan produk dengan menambahkan varian rasa, misalnya dengan menambahkan rasa coklat, matcha, red velvet, dan lain-lain. Mengoptimalkan branding di media sosial dengan konten kreatif dan testimoni. Dan yang terakhir, membuat program loyalitas pelanggan, membeli banyak sehingga mendapatkan bonus. Itulah tadi paparan materi mulai dari materi yang pertama hingga yang terakhir. Saya bisa narik kesimpulan bahwa usaha brown cheese merupakan peluang bisnis makanan ringan yang menjanjikan dengan modal terjangkau dan pasar yang luas. Dengan mengutamakan kualitas bahan, inovasi rasa, serta strategi pemasaran digital. Usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di pasaran. Untuk sarannya, diharapkan proposal ini dapat menjadi dasar pelaksanaan usaha brown cheese secara nyata. Selain itu, diperlukan konsistensi usaha, kualitas produk, pelayanan yang baik, serta inovasi berkelanjutan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Itulah tadi penarikan kesimpulan dan saran dari pemaparan materi dari awal hingga akhir. Sekarang kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan untuk didengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Together where we are and let go. We're so Mencong bang. Dan perancangan pengembangan. Perencanaan anjay. Selanjutnya, kami mempunyai slogan, yaitu manisnya brownies, gurihnya cheese, nikmatnya endless. Gak nyatu endlessnya. Masukin ya, nggak apa-apa. Bentar ya, bentar lagi kok. Selanjutnya kita apa tuh? Lupa aja anjir. Iya Ome, salah.